Kita harus memikirkan tentang agama anak-anak kita, bagaimana agar kita sebagai ayah kalau meninggal, kita ingin pastikan bahwa anak kita imannya makin kuat. Agar istri kita kalau kita sebagai suami meninggal, iman mereka tambah kuat, bukan tambah lemah. Alhamdulillahilladzi yu'minul khaifin wa yunajjis salihin wa yarfa'ul mustad'afin wa yadha'ul mustakbirin wa yuhliku mulukan wa yastakhlifu akhirin. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, hamba berwasiat kepada diri hamba dan hadirin sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena pada akhirnya hanya kita di dalam kubur sendiri mengikuti jenazah, ada keluarganya, ahluhu wa maluhu, hartanya mungkin, wa amaluhu, dan amal imannya. Keluarga akan kembali ke rumah setelah berdoa dan tabur bunga. Begitu pula harta akan dibagikan kepada ahli waris. Sementara yang tinggal dengan kita hanya iman dan amal kita. Amal dan iman kita. Keluarga tidak bisa nolong apa-apa. Harta juga tidak bisa menolong apa-apa. Puluhan tahun kita cari. Karena itu wasiat abadi adalah mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, sehingga di akhir nafas kita, yang mungkin beberapa kali lagi Ramadan kita hidup di dunia, mungkin Ramadan besok menjadi Ramadan yang terakhir, atau boleh jadi tidak mengalami lagi Ramadan. Barangkali sebelum Ramadan kita sudah meninggal dunia. Karena itu pastikanlah iman terus meningkat, amal saleh juga terus meningkat, sehingga di akhir umur mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang mulia, pada umumnya semua orang tua memikirkan anak-anaknya, keluarganya, anak istrinya, adiknya, keluarganya, bagaimana masa depan mereka, bagaimana rumah untuk mereka, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana kerja mereka, bagaimana pendidikan mereka,
Biasanya orang tua memikirkan seperti itu. Mereka ingin pastikan, mereka berusaha agar masa depan anak-anaknya atau keluarganya adalah masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram. Mereka memikirkan dan kerja siang malam, berusaha agar supaya mustaqbaluhum, masa depan anak istrinya dan keluarganya adalah masa depan yang makin lama makin tambah baik, makin bagus secara ekonomi, secara pendidikan, dan lain sebagainya, sandang pangan papannya, dan lain-lain. Itu pada umumnya orang tua, terlepas dari berhasil atau tidaknya dalam usahanya, tetapi biasanya itu yang mereka pikirkan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku, pada hari-hari seperti ini mestinya kita berpikir lebih serius lagi tentang masa depan agama mereka. Kita hidup tinggal berapa tahun lagi? Mungkin beberapa bulan lagi, mungkin kurang dari sebulan lagi, wallahu a'lam. Kita harus memikirkan tentang agama anak-anak kita, bagaimana agar kita sebagai ayah kalau meninggal, kita ingin pastikan bahwa anak kita imannya makin kuat. Agar istri kita kalau kita sebagai suami meninggal, iman mereka tambah kuat, bukan tambah lemah. Allah berfirman yang sering dibacakan oleh khatib-khatib Jumat pada khususnya dan umumnya khatib-khatib di berbagai perayaan hari-hari besar Islam, agar kita diminta bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman. Tentu ini ditujukan pertama-tama kepada Nabi, kemudian keluarga Nabi, kemudian setelah itu ada sahabat-sahabat Nabi, setelah itu ada tabi'in, dan sampai kepada kita, generasi ke-39 atau generasi ke-40 dari Rasulullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali pastikan bahwa kalian termasuk keluarga kalian adalah termasuk hamba-hamba yang menyerahkan diri pada Allah, bukan menyerahkan diri pada hawa nafsu, bukan menjadi bala tentara syaitan, bukan menjadi prajurit iblis, bukan bertekuk lutut dengan hawa nafsu, tapi diharapkan menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, diatur oleh ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Ini makna daripada ayat itu, agar kita sebagai ayah atau kita sebagai orang tua, kita merasa tenang di alam kubur. Kalau tidak ada keseriusan, kita hanya mikirkan kekayaan mereka, ekonomi mereka, pendidikan mereka, tanpa serius kita pikirkan bagaimana mereka ma'rifatullahnya, bagaimana mengenal Allahnya, bagaimana mengenal Rasulullahnya, bagaimana mengenal hari kiamatnya, bagaimana. Tanpa kita pikirkan itu, anak kita hanya bertambah, kelasnya makin tinggi, SD, SMP, SMA, tapi rapuh pendidikan agama. Ini ancaman buat kita. Tapi boleh jadi barangkali kita berhasil menyiapkan rumah untuk mereka, kita berhasil mendidik mereka, membiayai pendidikan mereka sampai sarjana, bahkan lebih dari itu, S2, S3. Boleh jadi demikian. Tapi apa artinya kalau kemudian kita terancam sebagai ayah, karena kita akan ditanyakan oleh Allah tentang pendidikan anak-anak kita. Apa ini maksud pendidikan? Biar kenal Allah, biar tahu diri kepada Allah, biar berterima kasih kepada Allah, karena seluruh sandang pangan papan, kediaman, rizki, kecerdasan yang dimiliki oleh kita dan keluarga kita
semata-mata semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, kemarin 14 hari lalu atau 13 hari lalu sudah berlalu bulan Rajab. Rata-rata muslimin di dunia mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Maksudnya biar lebih siap-siap. Balap lari aja ada posisi tertentu, ya, para olahragawan kita dalam balap lari itu ada posisi tertentu yang dia siapkan betul-betul untuk lompat dan menjadi juara pertama. Maka Rajab adalah semacam seperti itu, persiapan matang. Apalagi sudah masuk Sya'ban. Nah, di hari-hari terakhir Sya'ban, Rasulullah junjungan kita sallallahu ala Muhammad alfa salat ala nabi sallallahu ala Muhammad. Nabi berkhutbah dalam menyambut Ramadan dengan khutbah yang begitu bagus yang sudah beredar luas di media sosial kita, ya, agar supaya kita mempersiapkan diri sedemikian rupa masuk Ramadan. Kita diundang oleh orang yang kita hormati saja, kita siap-siap pakaian, mandi, wangi-wangi, pakaian yang bersih, tutur kata yang kita siapkan. Ini di Ramadan, jamuan Allah, hidangan Allah, maka kita harus persiapkan sedemikian rupa. Lalu di akhir khutbah Rasulullah menyambut Ramadan, Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, apa amal terbaik yang mesti kami siapkan? Apa amal yang paling harus kami perhatikan menyambut Ramadan? Jika masuk Ramadan, amal apa yang terbaik yang harus kami lakukan?" Semua kita berpuasa, semua kita ada zikir, ada sholat dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan agar kita betul-betul wara' an maharimillah. Kita betul-betul jaga diri dari rambu-rambu yang ditetapkan oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan oksigen pada kita, penglihatan, pendengaran, rasa, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh, kehidupan, makanan, minuman, semua dari Allah. Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau, wahai Ali, dan keluargamu dan seluruh umatku, kata Rasulullah, al-wara' an maharimillah. Hati-hati dalam memperhatikan aturan-aturan Allah. Jangan sampai kita aturan Allah, perintah Allah kita tidak lakukan, dan larangan Allah kita tabrak-tabrak, apalagi pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan saja satu hal yang sangat buruk, apalagi di dalam Ramadan. Habis bicara itu Rasulullah nangis. Rasulullah menangis memandang wajah Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali bertanya pada junjungannya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Ali, saya dikabarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril bahwa engkau akan terbunuh pada bulan Ramadan. Nanti mukamu akan berlumuran dengan darah karena engkau ditikam, dibunuh pada bulan Ramadan. Engkau syahid pada bulan Ramadan, akan dibunuh oleh orang yang kelakuannya sama dengan yang menganiaya onta Nabi Allah Saleh alaihissalam. Nabi Allah Saleh memiliki onta yang dipesan, Allah memesan agar jangan diganggu, tapi kaum Nabi Allah Saleh mengganggu Nabi Allah Saleh. Nabi Saleh diganggu, ontanya dibunuh, dan Rasulullah mengatakan ada karakter orang-orang yang seperti kaum Nabi Saleh nanti akan membunuhmu. Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah, menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah di saat aku ditikam
aku dibunuh. Bagaimana keadaan agamaku pada saat itu? Lalu Rasulullah mengatakan, Ali, agamamu dalam keadaan selamat pada saat engkau dibunuh. Maka Sayyidina Ali kemudian sujud bersyukur pada Allah bahwa bagi beliau yang paling penting adalah agama. Pada akhir kehidupan, akhir nafas, hari terakhir hidup di dunia, agamanya selamat. Nah, karena itu kita sebagai orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana ekonomi mereka di masa depan lebih baik, pendidikan mereka lebih baik, maka pastikan carikan guru-guru yang baik, guru-guru agama. Jangan agama dalam pikiran kita menjadi nomor 2. Pengenalan tentang Allah kepada anak kita, pengenalan tentang Rasulullah, pengenalan tentang kitab suci Al-Quran, pengenalan tentang hari kiamat sebagai mudik abadi, nanti di sana menjadi hal yang nomor 2. Allah Maha tahu tentang jalan pikiran kita sebagai orang tua. Karena itu jadikan ini sebagai prioritas utama. Kita pikirkan ekonomi dan pendidikan masa depan anak-anak kita, tapi di saat yang sama lebih penting agar kita memikirkan bagaimana agar agama anak kita, keislaman anak kita, akhlak anak-anak kita, budi pekerti anak-anak kita yang diridhoi oleh Allah makin lama makin bagus. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang mulia, agama kita agama yang sempurna. Ada 2 hal dalam khutbah kedua ini saya ingin sampaikan. Pertama, bahwa masa depan, kalau bicara tentang konteks Islam, bukan seperti yang sering orang awam katakan, wah ini sudah mau kiamat, sudah selesai, tanda-tanda kiamat sudah banyak di mana-mana. Tidak demikian, saudara. Yang benar adalah sebelum kiamat akan datang seorang putra Rasulullah, keturunan Rasulullah, diyakini oleh seluruh umat Islam dari mazhab apapun. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, yaitu Muhammad. Julukannya Al-Mahdi, sehingga umat Islam mengenalnya Muhammad Al-Mahdi atau disingkat Imam Mahdi. Lalu sahabat bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, dia akan datang yamla'ul arda qistan wa adla. Datang akan memenuhi dunia, bukan lagi satu negara, bukan hanya di Timur Tengah, karena Rasulullah adalah Nabi universal. Rasulullah adalah Rasul penutup Nabi terakhir
secara global untuk seluruh dunia, maka kemenangan itu juga akan Allah berikan untuk seluruh dunia. Keadilan yang diperjuangkan Rasulullah akan ditegakkan oleh Imam Mahdi dan dibantu oleh kaum mukminin yang sejati dan pemberani. Karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul global internasional, maka kejayaan gilang gemilang yang akan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah lewat keturunannya yang bernama Imam Mahdi juga sifatnya internasional global. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Masa depan dunia adalah masa depan kemenangan kebaikan. Masa depan dunia adalah masa depan kemenangan keadilan. Masa depan dunia adalah kemenangan orang-orang beriman dari seluruh bangsa, dari seluruh suku, dari seluruh dunia, di mana di situ ada orang beriman, ada orang mulia. Jadi ada dua, ada orang beriman kepada Rasulullah, ada orang mulia dari agama apapun. Mereka akan kerjasama. Jika malam datang, seluruh rumah di muka bumi menyalakan lampu. Begitu pula jika kezaliman datang. Kezaliman di mana-mana sekarang. Tantangan begitu dahsyat. Tantangan, kalau kita tidak siapkan anak kita dengan agama, anak kita akan dilibas oleh medsos. Anak kita akan menjadi prajurit pornografi. Anak kita akan menjadi prajurit hawa nafsu, narkoba yang kita tidak inginkan. Jadi harus dibentengi anak kita, karena pengawasan kita terbatas. Sedangkan tantangan ada di mana-mana. Tapi kalau anak kita membawa tameng kemana-mana, yaitu imannya, Islamnya, akhlaknya, budi pekertinya, maka dia yang akan menolak pornografi dan narkoba dan lain-lain. Anak kita akan menjadi prajurit Imam Mahdi. Anak kita akan menjadi pembantu Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi datang, yang akan datang nanti di samping Ka'bah dan akan diliput oleh media seluruh dunia, dan orang beriman akan cepat tahu ini benar Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi palsu yang sering kali muncul di mana-mana. Sebelum datang Imam Mahdi, kita orang-orang baik Indonesia, orang beriman Indonesia, tentu kita sangat serius dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita akan membela negara kita. Kita akan menjadi tulang punggung negara kita. Kita tidak akan biarkan orang-orang yang ingin merusak negara kita. Kita tidak ingin biarkan, kita pasti tidak akan membiarkan orang-orang yang ingin merusak cita-cita kemerdekaan yang begitu luhur yang diperjuangkan oleh para pahlawan negeri kita. Ini yang pertama tentang Imam Mahdi. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kondisi di negeri kita. Kita tahu bahwa manusia ada iman, ada hawa nafsu. Kalau iman yang menang, maka hatinya menjadi semacam lapangan bala tentara Ar-Rahman yang bersemayam di hatinya. Maka produknya, outputnya yang kita lihat dari dia adalah kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, kontribusi kepada bangsa dan negara. Tapi kalau yang menang pasukan syaitan, bukan pasukan Rahman, maka orang seperti ini akan menjelma. Outputnya yang nampak jelas dari dia adalah keburukan. Dia akan menjadi prajurit serakah, tamak dan serakah. Dia akan menjadi prajurit sombong dan sifat-sifat lain yang jelek, kikir pelit, kesombongan, takabur, ribah, namimah, tomak. Sudah jadi bahasa Indonesia. Tomak, bahasa Indonesianya tamak, serakah. Sehingga muncul koruptor di mana-mana sekarang. Bukan menyelamatkan Indonesia,
malah merongrong dari Indonesia. Bukan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang luhur, maka bahkan malah menginjak-injak dan tak peduli tentang cita-cita kemerdekaan. Kita ada dalam tantangan yang tidak gampang. Dalam kondisi Indonesia tenang, semua orang bisa nyaman. Tapi dalam keadaan Indonesia terancam, ketuhanan yang Maha Esa tidak dipedulikan, kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya kurang dipedulikan, persatuan Indonesia retak di mana-mana, kerakyatan misalnya muncul justru orang-orang yang tidak paham hikmat bijaksana dan jauh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia memerlukan pejuang-pejuang. Indonesia memerlukan putra-putrinya yang baik, yang tangguh untuk menyelamatkan negeri. Nah, mudah-mudahan Allah pakai tangan kita untuk menyelamatkan negeri, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah selawat kami kepada kekasih Engkau, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahlul baitnya yang Kau sucikan, kepada sahabat-sahabat yang mulia yang setia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rahmati kedua orang tua kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, ampuni ayah bunda kami ya rabbal alamin. Segala kebaikan mereka lipat gandakan pahala dan ganjarannya ya Allah. Kalau ada kekurangan, maka maafkan kekurangan mereka dan ampuni kesalahan mereka ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamatkan anak-anak kami, putra-putri kami ya Allah. Selamatkan dari narkoba, dari perzinahan, dari segala maksiat dan dosa. Jadikan iman Islam mereka dari hari ke hari makin kokoh dan kuat, sehingga kelak satu hari kalau kami sebagai orang tuanya meninggal, mereka tetap iman, mereka tetap Islam, mereka tetap membela tanah air yang kami cintai ini ya rabbal alamin, dan agama yang kami junjung tinggi ini ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa ayyidhum bi ta'yidika ya rabbal alamin, wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba wamhu an qulubihim khataratil malil fatun. Allahumma ya qawi ya matin dammir a'da ad-din wa shattit shamlahum wa farrij jam'ahum wa mazzighum kulla mumazzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selamatkanlah negeri-negeri Islam ya Allah, terutama negeri kami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.